Today we are going to learn about have, has, and had. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang have, has dengan had, yang artinya mempunyai atau milik ya. Di sini kita hanya fokus ke situ. Sebenarnya have dengan has atau had itu memiliki banyak arti, cuma kita fokus yang maknanya possession atau milik. Dan kemudian kita fokus bagaimana penggunaan have, has, dan had dalam kalimat. Oke, sebenarnya pelajarannya kita itu have, cuma have itu ada turunannya, ada has dengan had, supaya kita tahu apa itu perbedaannya masing-masing. Kalau have dengan has sama-sama dia waktunya present, maksudnya di situ dia belum lewat. Kalau menggunakan had berarti waktunya sudah lewat, seperti kemarin dulu, tahun lalu, dan lain-lain ya. Kemudian have dengan has, perbedaannya itu terletak pada subjek. Kalau kata have, dia pasti subjeknya ada I, you, we, they. Kalau has itu subjeknya she, he, it. Kalau untuk had, maksudnya yang sudah lewat kegiatannya itu dia menggunakan semua subjek bisa. Ada I, you, we, they, she, he, it. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they, atau subjek lainnya yang bersifat jamak. Jadi itu adalah subjek dari have. Kemudian di situ ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan subjek I, you, we, they. Ada I have a new car. Saya mempunyai mobil baru. You have a new car. Kamu mempunyai mobil baru. We have a new car. Kami mempunyai mobil baru. They have a new car. Mereka mempunyai mobil baru. Jadi yang menggunakan have itu hanya subjek I, you, we, they, dan subjek lain yang bersifat jamak. Jadi rumusnya di situ ada subjek, kemudian have, kemudian objeknya. Tadi kita sudah mempelajari tentang have, tapi yang positifnya. Sekarang kita masuk di negative sentence atau kalimat negatif. Kalimat negatif berarti tidak ya, maknanya tidak. Contohnya seperti ini. Tadi kan saya mempunyai mobil baru. Kalau kita mau buat negatifnya, saya tidak mempunyai mobil baru. I don't have a new car. Kalau kamu tidak punya mobil baru, you don't have a new car. Kalau mau bilang kami tidak memiliki mobil baru, we don't have a new car. Kalau mau bilang lagi mereka tidak memiliki mobil baru, they don't have a new car. Jadi rumusnya seperti ini. Di antara subjek dengan have ada don't. Menggunakan don't di antaranya itu. Jadi subjek dulu, baru don't, baru have, baru objeknya. Jadi buat kalimatnya, I don't have a new car, you don't have a new car, we don't have a new car, they don't have a new car. Sekarang kita masuk pada interrogative sentence atau kalimat yang mengajukan pertanyaan. Dalam kalimat positif tadi, misalnya saya mempunyai mobil baru, berarti I have a new car. Kalau untuk negatifnya, I don't have a new car. Sekarang kita masuk pada pertanyaan. Ingat ya, kalau pertanyaan yang menggunakan have selalu diawali dengan do. Kalau untuk present ya, do you have a new car? Do I have a new car? Do we have a new car? Do they have a new car? Berarti kalau membuat kalimat-kalimat pertanyaan di situ diawali dengan do, baru subjek, dia dibalik atau tertukar. Duluan do-nya dulu, baru subjeknya. Itu adalah untuk melahirkan kalimat pertanyaan. Sekarang kita masuk pada pelajaran has. Seperti kita ketahui sebelumnya, has dengan have sama maknanya ya. Dia sama-sama dipakai untuk present, tapi bedanya ada pada subjeknya. Kita lihat di situ ada she has a new car, he has a new car, it has an real, the car has an real. Semuanya di situ menggunakan has, karena yang menggunakan has itu adalah subjek she, he, it, atau subjek yang bersifat tunggal. Jadi tidak mungkin di situ she have a new car. Kenapa tidak bisa pakai have? Karena penggunaan has
hanya subjeknya itu she, he, it atau subjek yang bersifat tunggal. Sekarang kita masuk pada pelajaran has yang maknanya negatif. Di situ ada beberapa kalimat. She doesn't have a new car, he doesn't have a new car, it doesn't have an aerial, the car doesn't have an aerial. Di situ ada 4 kalimat. Dilihat di situ ada subjeknya dulu, baru doesn't, baru have atau kemudian objeknya. Untuk penjelasan negatif has di situ bukan lagi setelah subjek doesn't baru has ya, tapi dirubah kembali jadi have karena sudah dinegatifkan. Jadi ingat, bukan has di situ, bukan subjek doesn't baru has, tapi subjek dulu baru doesn't baru have baru objek. Jadi kalimatnya she doesn't have a new car, bukan she doesn't has a new car, bukan ya. Kalau sudah dinegatifkan dia di situ has dirubah jadi have. Sekarang kita masuk pada pelajaran has tapi untuk interrogative sentence, mengajukan pertanyaan ya. Jadi untuk mengajukan pertanyaan yang subjeknya she, it atau yang tunggal ya, selalu diawali dengan does. Does he have a new car? Does he have a new car? Does it have an aerial? Does the car have an aerial? Di situ dilihat berarti dia diawali dengan does. Kalau untuk have tadi dia diawali dengan do. Dia perbedaannya seperti itu. Kalau untuk di pertanyaan tadi, kalau di have dia menggunakan do, kalau di has menggunakan does. Kemudian di situ dia kembali lagi menggunakan have, bukan has ya. Diingat bukan has. Bukan does he has a new car, tapi does he have a new car. Jadi kata has diganti jadi have karena sudah ada does di situ. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada pelajaran had. Had merupakan past dari have. Dia sama artinya ya. Cuma bedanya kalau had dia kegiatannya berarti sudah lewat past ya, atau sudah lewat. Contohnya seperti ini. I had a good job before the economic crisis. Kalau untuk positifnya ya. Kalau untuk negatifnya, she didn't have a good job before the economic crisis. Kalau untuk bertanya, did you have a good job before the economic crisis? Oke, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bedanya. Kalau had di positif langsung I had a good job, berarti langsung menggunakan kata had. Kalau untuk negatifnya diantarai dengan didn't. Kalau untuk bertanya diawali dengan kata did. Seperti itu penjelasan tentang had. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini kita sudah bisa membedakan antara penggunaan have, has dengan had dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat positif, negatif, dan pertanyaan.